konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko nulis lan tembe burine bakal sengsara tembe bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani daraji adfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ini kalau semua orang NU baca ini, wah selamat bangsa ini. Iya, saya sayang belum bisa ngusulkan sampai pusat gitu ya, dideklarasikan nih lagu wajibnya NU gitu. Ini Masya Allah ini. Apa yang ada di Ihya Ulumuddin udah ada di situ. Apa yang ada di Nasihatidiniyah udah ada di situ. Apa yang ada di Riyadhus Shalihin udah ada di situ. Semuanya ada di situ. Lengkap, ini saripatinya. Saya ngomong apa adanya. Ya, saya ngomong apa adanya. Kalau sesuatu yang baik, sampaikan yang baik. Ya, kalau nggak baik, bilang nggak baik. Ini sesuatu yang baik dan cukup jadi pedoman. Coba tadi ya di awal tuh kalau mau kita jabarkan semua, ini sampai subuh nggak rampung di majelis. Yang tadi di Barza itu kalau dijabarkan sampai subuh nggak rampung. Makanya nanti aja saya sedikit-sedikit. Nah ini kita jadi orang Islam, ajarannya itu apa yang diajarkan Rasulullah yang enak-enak. Rasulullah nggak ngajarkan yang repot-repot. Ayuhan nas, afsus salam, at'ibmu ta'am. Sebarkan salam, kasih makan. Nah, ilmu ini suatu derajat yang sangat tinggi. Tidak ada derajat yang lebih tinggi dari ilmu. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Panjenengan sedoyo nate mumet napa mboten nate? Asring napa mboten sering? Sering pusing atau jarang pusing? Pusing dalam tanda petik alias mumet, sering mumet atau enggak sering mumet? Sering mumet. Punya masalah atau enggak punya masalah? Masalahnya banyak atau sedikit? Kalau yang satu udah datang belum selesai, datang lagi atau enggak datang lagi? Datang lagi. Bertubi-tubi masalah demi masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Betul atau betul? Mau enggak sekarang kalau saya ajarkan gimana caranya masalah enggak jadi masalah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Hafal semua pegadaiannya. Bukan pegadaian. Bukan pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Langsung di mana-mana begitu. Pegadaian. Wah berarti ini jago gadaikan semua ini. Hafal semboyannya. Gimana caranya? Masalah kita selesai tanpa masalah. Gampang caranya, sederhana caranya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, tolong dijawab jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakit kepala yang diingat apa? Jujur. Sakit kepala langsung ingatnya apa? Obat. Paramek, betul? Noralgin, betul? Panadol, betul? Bodrek, betul? Keroan, betul? Pijet, betul? Obat semua. Yang diingat obat. Siapa yang sakit kepala begitu kepalanya nggak enak langsung Al-Fatihah, ya Rabbi sembuhkan kepala saya. Mana coba orangnya?
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca tibbil qulub, mana orangnya? Langsung loh ya, langsung hati kontak. Kita ini sekarang Masya Allah, Allah diletakkan nomor berapa? Allahnya dilupakan, Allahnya diakhirkan, Allahnya enggak diletakkan di depan. Karena Allahnya diakhirkan, Allahnya enggak diletakkan di depan, makanya masalah demi masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Kenapa? Allah dilupakan. Sedangkan Allah Maha Pencemburu. Seharusnya awalan nomor satu Allah. Allahnya nomor satu, bukan nomor terakhir. Biasanya Allah diletakkan nomor akhir. Sakit kepala, obat, obat enggak sembuh dokter, dokter enggak sembuh laborat, laborat bawa ke dokter spesialis, dokter spesialis mendata, ini kasih obat gak sembuh-sembuh, akhirnya bingung. Kalau udah bingung baru angkat tangan, duh Gusti, ya Allah beri saya kesembuhan. Kalau udah begitu baru sodakohnya dikeluarkan, kalau udah begitu baru doa-doanya dihafalkan. Kalau udah seperti itu baru mendatangi para ulama, para kiai, minta agar diberikan kesembuhan. Betul? Saya senang jawaban jujur ya. Betul kan? Yuk, mulai malam hari ini kita rubah. Tinggalkan Paramek, tinggalkan Bodrek, tinggalkan Noralgin, tinggalkan segala macam obat. Bukan berarti gak diminum, tinggalkan dulu. Tapi Allahnya nomor satu. Ada apa-apa langsung, ya Allah ya Syafi ya Syafi. Misalnya, ya Allah tolong sembuhkan sakit kepala saya. Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah, rampung baru cari Paramek. Asik enggak? Asik. Kenapa? Allahnya dulu, Parameknya barokah. Ingat kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nih, ya, Nabi Musa alaihi salam. Ada umatnya sakit gigi, lapor pada Nabi Musa, Kanjeng Nabi saya sakit gigi minta obat. Wah, Nabi Musa itu Masya Allah, kalimullah, jadi enak apa-apa tinggal lapor sama Allah. Ya Allah umat saya sakit gigi minta obat. Maka dijawab sama Allah, itu ada pohon daunnya dipetik, ya suruh makan, ya bil makna seperti itu obatnya. Diambil dipetik suruh makan, sembuh. Gak lama setelah itu datang orang lagi, Nabi Allah Musa, saya sakit gigi. Saat itulah kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, tuh ada pohon daunnya kamu petik makan. Maka dipetik daunnya dimakan, bukan sembuh tambah sakit. Lapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, saya enggak sembuh tambah sakit. Nabi Musa lapor sama Allah, ya Allah kenapa kok yang satu ini tidak sembuh justru semakin sakit? Maka saat itulah Allah menjawab, yang pertama kamu datangi aku, yang kedua engkau lupakan diriku. Paham maksudnya? Yang pertama datangi aku, yang kedua Allahnya enggak dipanggil lagi, langsung tuh pohonnya. Paham? Itu daunnya. Nah kita dari sini dapat pelajaran yang banyak. Allahnya yang nomor satu, apapun itu. Mau dapat uang Allahnya nomor satu, mau dapat sehat Allahnya nomor satu, mau dapat senang Allahnya nomor satu. Karena itu kalau kita lihat ajaran para aulia wassolihin, para wali-wali yang terdahulu, para salafus soleh, kalau kita lihat ajaran para kiai yang lampau, mereka itu selalu mengajarkan, kalau pagi baca ini, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri 100 kali, ya Latif 129 kali, sholawat pagi hari minimal 10 kali, Waqiah dibaca pagi dan sore jangan ditinggalkan, sholat duha jalankan. Betul enggak? Diajarkan seperti itu. Kenapa? Ini rohnya. Ini rohnya. Mau rezeki Waqiah, mau rezeki duha, ya. Mau hatinya lapang, Rabbi shrahli sadri. Lah yang seperti ini enggak dijalankan. Mau duit pergi ke pasar, salah. Bu, akidahnya apa, Bu? Akidah panjenengan setuju ya Pak? Ahlussunnah wal Jamaah kan? Betul? Saya mau tanya, pasar bisa ngasih duit? Ayo yang hadir, pasar bisa ngasih uang? Pasar bisa ngasih rezeki? Pekerjaan kita bisa ngasih kita rezeki? Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah kan? Mau kita kerja, kita enggak kerja, rezekinya dari siapa?
Dari Allah. Orang yang gak kerja bisa dapat rezeki enggak? Bisa. Yang kerja bisa dapat rezeki enggak? Bisa. Yang bekerja gak dapat rezeki justru minus bisa enggak? Banyak. Banyak enggak? Kerja mati-matian dapatnya bukan rezeki tapi utang. Banyak enggak? Banyak kan? Makanya mulai sekarang, mulai besok tinggalkan tuh pasar. Sebentar ini ngajinya belum selesai. Kalau mandek sampai di sini kan bubar nih Habibnya ngajarin ajaran aneh ini. Bentar, ini cara ekstrim untuk merubah cara berpikir ya. Ya, untuk cara berpikir yang udah salah sekian lama ini harus dirubah caranya ekstrim. Caranya rada aneh ngomongnya gitu. Ya, pasar tinggalkan, toko tinggalkan, dagangan nggak usah dipikirkan. Kenapa? Ada yang ngurus. Ada yang ngurus. Siapa? Allah Ta'ala. Allah yang ngurus. Yang membuat orang datang ke toko Anda Allah. Yang membuat orang mau membeli barang Anda Allah. Makanya datangi Allahnya. Ini sekarang sibuk cari metode gimana dagangan saya laris, packingnya dibuat yang bagus, betul? Ya, buat roti bungkusnya yang menarik, pasang iklan di sana dan di sini, ya kan? Dijalankan semua, kok masih sepi ya? Ya, belajar segala macam ilmu, metode pendidikan dijalankan, metode diterapkan. Nih metode menghafal begini dan lain sebagainya, kok nggak berkah ya? Ya, kok jadinya kaku-kaku semua ya, atas kemeletak seperti itu ya, kok gak enak. Kenapa? Karena Allahnya dilupakan. Karena itu mulai besok pagi urusan duit, jangan ngurusi pasar. Urusan kerjaan nomor 1, Allahu Akbar, salat duha, 2 rakaat minimal. Setelah itu silahkan berangkat ke pasar, silahkan berangkat ke toko nyantai. Berangkat dan nyantai, kenapa? Ya Rabbi, udah pernah ngajak ngobrol Allah belum? Belum. Bapak-bapak, ibu-ibu ini punya Allah nggak pernah diajak ngobrol. Hah? Sampai Allah mengatakan aku lebih dekat dari urat leher kalian, nggak pernah diajak ngobrol. Nggak pernah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngobrol sama presiden seneng nggak? Siapapun presidennya, tahun berapapun, dapat kehormatan ngobrol bersama presiden, seneng nggak? Ngobrol bersama ulama ternama, seneng nggak? Ngobrol bersama wali, seneng nggak? Ngobrol bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seneng nggak? Seneng kan? Nah kalau ngobrol sama Allah super seneng atau seneng? Super seneng kan? Dan Allah bukannya melarang, justru Allah mengajak, ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab panggilan kalian. Doa kepada aku penuhi kalian. Justru kita ini diperintahkan Allah untuk ngajak ngobrol Allah. Lah kok kitanya nggak mau ngajak ngobrol Allah? Sombong enggak kita? Diundang sama Allah nggak mau datang, dipanggil sama Allah nggak mau moro, kitanya sombong enggak? Sombong, aneh. Masalah diceritakan pada temannya, masalah diceritakan pada sahabatnya, masalah diceritakan pada tetangganya, masalah diceritakan pada keluarganya. Allahnya enggak diceritain. Coba bayangkan kalau habis salat duha, ya Allah, saya punya toko. Pernah ngomong gitu, Bu? Belum? Mulai besok ya. Ya Allah, saya punya toko. Ini ibadah ini ibadah. Ngomong gini ini pahala. Saya punya toko, ya Allah. Barangnya masih banyak, Ramadan udah deket ya Rabbi, tolong buat kosong ya Allah, laku laris, rezeki lancar. Kalau enggak dari situ pokoknya saya dikirim duit yang banyak, terserah dari mana ya Rabbi, yang penting barokah. Udah pernah ngomong gitu sama Allah? Belum pernah? Loh, yakin sama Allah enggak? Masa yakin? Yakin enggak sama Allah? Yakin? Yakin dikabulkan enggak sama Allah? Kalau yakin sama Allah, ini keyakinannya dipakai, ngadep sama Allah, minta, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sampaikan. Kemudian sampai di toko nggak usah bingung-bingung, orang datang nggak datang, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin Allah aja di toko. Duduk nyantai, sholawat, baca sholawat di tokonya. Ambil Al-Quran, baca surat Waqiah, ya. 1 kali selesai, baca lagi, 1 kali, baca lagi terus gitu ya. Terus amalkan yang seperti itu, yakin oleh Allah akan diberi rezeki yang melimpah ruah. Karena janji Allah itu janji Allah. Ini cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kok bisa ngomong gitu? Oh yakin, saya ini super yakin. Gimana yakinnya? Qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar untuk semua masalahnya dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga.
Pertanyaannya, janji Allah ini kita amalkan atau tidak? Dikasih jalan keluar sama Allah. Jalan keluar itu bukan ikut seminar. Jalan keluar itu bukan ikut berbagai macam pertemuan. Jalan keluar itu bukan membaca berbagai macam metode dan saran. Jalan keluar itu datangnya dari Allah. Dan Allah mengatakan jalan keluar hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang pandai. Kenapa? Orang yang pandai itu bukan orang yang cari uang. Orang yang cari uang itu orang yang biasa. Orang yang pandai itu orang yang berpikir bagaimana caranya dia dicari oleh uang. Pilih yang mana, Bu? Cari uang atau dicari uang? Hah? Ini saya belum bahas ilmu loh. Ini mukadimah juga loh ini. Kurang setengah jam. Kurang setengah jam. 1 jam udah terlampaui. Kurang setengah jam. Tadi kan jam 12 lebih 1 detik selesai. Setuju kan? Setuju ya Bu ya? Iya. Awas loh, nggak boleh minta tambah loh ya. Cukup. Bapak-bapak, pilih mana? Dicari uang atau cari uang? Dicari uang kan mestinya? Iya. Cara dicari uang bagaimana? Sederhana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah dia pikirkan. Dia pikir rezekinya dari sana, datangnya dari sana. Dia pikir rezekinya dari sana, datangnya dari depan. Dia pikir rezekinya dari fulan, datangnya dari warung kopi. Kok bisa rezeki dari warung kopi, Bu? Lagi ngopi, mau ke pasar, ngopi. Duduk, ada orang ngomong sama orang di sampingnya. Saya lagi cari tanah ini. Susah saya cari tanah. Saya pengen untuk anak saya luasnya sekian-sekian. Dengarkan nih, cari tanah. Tetangga saya punya tanah mau dijual. Bapak cari tanah, Pak? Iya. Luasnya berapa? Sekian. Tanah tetangga saya mau dijual, Pak, luasnya sekian. Lokasi ini, wah itu lokasi saya cocok. Mari kita lihat. Oh iya, lihat ya. Tetangga kasih tahu, kowe njaluk piro sak mene? Ya wis, dolen dhuwurno sithik engko nggo aku duwite. Ya, regane kan sak tekomu 150 juta. Iya, tawakno 250. Satu sing nggo aku. Ora usah mbok kei komisi. Oh, pinter ini ya. Pinter. Silakan Bapak hubungan sendiri. Silakan Bapak hubungan sendiri. Langsung tawar-menawar, saya enggak perlu komisi, emang enggak perlu komisi udah dinaikkan harganya.